Bab 60, Janji Pendekar Muda. Malam jatuh di atas kota benteng biru yang hancur seperti kain hitam yang menutupi luka yang terlalu menyakitkan untuk dilihat. Api-api kecil masih berkobar di sana-sini, menciptakan cahaya yang berkedip-kedip seperti mata iblis yang mengawasi dari kegelapan. Udara dipenuhi aroma darah yang sudah mulai mengering dan asap yang membuat tenggorokan terasa terbakar dengan setiap hembusan napas. Pendekar-pendekar aliansi yang masih hidup bergerak seperti bayangan yang lelah, mengumpulkan mayat sahabat-sahabat mereka dengan gerakan yang mekanis dan kosong. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa duka yang terlalu dalam untuk diekspresikan dengan air mata yang sudah mengering. Arya berdiri sendirian di atas reruntuhan tembok kota yang dulunya menjulang tinggi dengan megah tetapi kini hanya tinggal puing-puing yang tidak teratur. Menatap ke arah utara di mana kegelapan tampak lebih pekat daripada arah lain, arah di mana kultus naga hitam bersembunyi di balik gunung-gunung dan kabut abadi mereka. Pedang naga terhunus di tangannya. Bilahnya yang biasanya bersinar dengan cahaya ungu hijau yang indah kini tampak redup dan suram, seolah pedang itu sendiri ikut berduka atas apa yang telah terjadi hari ini. Liontin giok hijau di lehernya berdenyut dengan kehangatan yang lembut, mencoba memberikan komfort yang hening, tetapi bahkan kehangatan itu tidak bisa sepenuhnya mengusir dingin yang menembus hingga ke tulang jiwanya. Di belakangnya, Raga dan Bayu berdiri dalam jarak yang sopan, tidak berani mendekat atau berbicara karena mereka tahu sahabat mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk memproses rasa sakit yang menghancurkan ini dengan caranya sendiri. Xin Yue juga ada di sana, bersandar pada pilar yang masih berdiri dengan tangan terlipat di dada. Mata tajamnya mengamati Arya dengan tatapan yang kompleks, campuran kekhawatiran, simpati, dan sesuatu yang lain yang lebih dalam yang ia tidak tunjukkan kepada siapapun. Ia tahu, lebih baik dari orang lain, bahwa momen seperti ini adalah momen yang menentukan, momen di mana seorang pendekar muda bisa pecah menjadi serpihan yang tidak bisa disatukan kembali, atau momen di mana ia bisa ditempa menjadi pedang yang lebih tajam dan lebih kuat dari sebelumnya. Keheningan berlangsung lama, hanya dipecah oleh suara angin yang berhembus perlahan dan sesekali suara batu yang jatuh dari reruntuhan. Kemudian, Arya berbicara, suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tetapi mengandung intensitas yang membuat setiap orang yang mendengar merasa dingin menjalar di tulang punggung mereka. "Aku terlambat," katanya. Setiap kata dijatuhkan seperti batu yang berat. Hanya 1 detik. 1 detik yang bodoh, menyedihkan, dan tidak bisa diambil kembali. Jika aku sedikit lebih cepat, jika aku tidak ragu-ragu meskipun hanya sedetik saat mengambil keputusan, jika aku... Suaranya terputus, tangannya yang menggenggam pedang naga gemetar dengan intensitas emosi yang sulit dikontrol. Tuan Sen akan masih hidup. Ia akan masih berdiri di sini, tertawa dengan cara tenangnya itu, memberikan nasihat bijak seperti yang selalu ia lakukan. "Arya, kau sudah melakukan semua yang bisa kau lakukan." Bayu akhirnya berbicara, suaranya lembut tetapi tegas, mencoba memberikan komfort meskipun ia tahu kata-kata tidak bisa mengubah apapun. "Tidak ada manusia yang bisa bergerak lebih cepat dari yang sudah kau lakukan. Bahkan kultivator tingkat langit ke-9 sekalipun tidak bisa menempuh 5 li dalam waktu sesingkat itu. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk sesuatu yang di luar kontrolmu." Di luar KONTROLKU, Arya berbalik dengan tiba-tiba, matanya yang ungu bersinar dengan intensitas yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Aura lapisan keempat meledak keluar tanpa kontrol penuh sehingga Raga dan Bayu harus melangkah mundur dan memasang barrier spiritual untuk melindungi diri. "Bagaimana bisa ini di luar kontrolku ketika aku adalah komandan jenderal? Ketika tanggung jawab atas setiap nyawa di aliansi ini ada di pundakku. Ketika setiap keputusan yang kubuat menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati." Tangannya yang kosong mengepal erat. Kuku-kukunya menancap ke telapak hingga darah menetes ke tanah. "Jika aku lebih kuat, jika aku sudah membuka lapisan ke-5 atau ke-6, aku bisa bergerak lebih cepat, menyerang dengan jangkauan yang lebih jauh, menghancurkan ketiga jenderal itu sebelum mereka sempat menyentuh Tuan Sen."
Raga melangkah maju meskipun aura yang menekan itu membuat setiap langkah terasa seperti berjalan melawan arus sungai yang deras. Wajahnya yang keras menunjukkan determinasi yang tidak goyah. "Kau benar," katanya dengan suara yang berat seperti batu yang bergulir, mengejutkan semua orang termasuk Arya yang tidak mengharapkan persetujuan seperti ini. "Kau terlambat. Kau tidak cukup kuat. Dan karena itu, Tuan Sen mati." Kata-kata itu kejam, brutal dalam kejujuran mereka yang telanjang, dan membuat Bayu menatapnya dengan sok dan Xin Yue mengerutkan kening dengan ketidaksetujuan. "Tetapi apa yang akan kau lakukan dengan kenyataan itu, Arya? Apakah kau akan tenggelam dalam penyesalan dan menyalahkan dirimu sendiri hingga kau tidak bisa lagi berfungsi sebagai pemimpin? Ataukah kau akan mengubah rasa sakit ini menjadi sesuatu yang berguna, menjadi bahan bakar yang membuat apimu membakar lebih panas, yang membuatmu menjadi lebih kuat sehingga tragedi seperti ini tidak pernah terjadi lagi?" Kata-kata Raga menghantam Arya seperti pukulan fisik ke solar plexus, membuat napasnya tercekat dan pikiran-pikirannya yang berkecamuk tiba-tiba terhenti. Ia menatap sahabatnya yang besar itu dengan mata yang melebar, melihat ketulusan dan kekhawatiran yang tersembunyi di balik kata-kata kasar itu. Kekhawatiran seorang sahabat yang tidak ingin melihat orang yang ia sayangi hancur oleh rasa bersalah yang tidak produktif. Xin Yue melangkah keluar dari bayang-bayang pilar, jubah hitamnya berkibar perlahan meskipun angin sudah mereda, dan berbicara dengan suara yang dingin tetapi mengandung kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman yang pahit. "Dalam dunia kultivasi, dalam dunia perang dan kekuatan, kematian adalah satu-satunya kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, tidak peduli seberapa kuat atau cerdas mereka." Tuan Sen tahu risikonya ketika ia memilih untuk memimpin pertahanan hari ini. Ia tahu kemungkinan besar ia tidak akan bertahan menghadapi 3 jenderal bayangan sekaligus. Tetapi ia tetap melakukannya, bukan karena ia bodoh atau tidak menghargai nyawanya sendiri, tetapi karena ia percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Matanya yang tajam mengunci mata ungu Arya dengan intensitas yang tidak kalah. Ia percaya pada aliansi ini. Ia percaya pada tujuan untuk menghentikan kegelapan. Dan yang paling penting, ia percaya padamu, Arya Kinara. Apakah kau akan menghormati kepercayaan itu dengan tenggelam dalam penyesalan yang tidak berguna? Ataukah kau akan membawa kehendaknya terus maju? Arya menutup matanya, napasnya keluar perlahan dalam hembusan panjang yang tampak membawa sebagian besar ketegangan keluar dari tubuhnya. Ketika ia membuka matanya lagi, ada sesuatu yang berbeda di sana, bukan lagi kemarahan yang membabi buta atau kesedihan yang melumpuhkan, tetapi determinasi yang dingin dan keras seperti baja yang telah ditempa dalam api yang paling panas dan didinginkan dalam air yang paling dingin. "Kalian benar," katanya akhirnya, suaranya sudah kembali terkontrol meskipun masih mengandung rasa sakit yang mendalam di bawah permukaan yang tenang. "Tenggelam dalam penyesalan tidak akan membawa Tuan Sen kembali. Tidak akan menyelamatkan nyawa yang sudah hilang. Tidak akan mengubah apapun kecuali membuatku menjadi pemimpin yang tidak berguna." Ia mengangkat pedang naga, menatap bilahnya yang perlahan mulai bersinar kembali dengan cahaya ungu hijau yang stabil seiring emosinya mulai terkontrol dengan lebih baik. "Tetapi aku tidak akan melupakan rasa sakit ini. Aku tidak akan melupakan wajah Tuan Sen saat napas terakhirnya keluar. Aku tidak akan melupakan perasaan tidak berdaya saat melihat seseorang yang kusayangi mati di hadapanku sementara aku tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya." Suaranya mengeras. Setiap kata diucapkan dengan berat yang membuat siapapun yang mendengar merasa ini bukan sekadar kata-kata kosong tetapi sumpah yang akan ditepati dengan darah dan jiwa. "Aku akan mengubah rasa sakit ini menjadi kekuatan. Aku akan menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga tidak ada lagi yang harus mati karena aku terlambat atau tidak cukup kuat untuk melindungi mereka." Ia berbalik menghadap ke utara lagi, ke arah di mana kegelapan kultus naga hitam bersembunyi, dan mulai berbicara dengan suara yang mulai meningkat dalam volume dan intensitas dengan setiap kalimat, suara yang diperkuat oleh kekuatan spiritual sehingga bergema tidak hanya di kota benteng biru tetapi menyebar jauh ke segala arah.
membawa kata-katanya hingga ke telinga setiap pendekar aliansi yang masih hidup dan bahkan hingga ke telinga musuh-musuh di kejauhan yang pasti mendengar dengan perhatian penuh. Aku, Arya Kinara, pewaris Maharaja Kinara, penguasa pedang naga, Komandan Jenderal Aliansi Pendekar, hari ini, di hadapan langit dan bumi, di hadapan roh para pahlawan yang telah gugur, di hadapan semua yang hidup dan yang telah mati, aku bersumpah dengan darah dan jiwaku sendiri. Ia mengangkat pedang naga tinggi-tinggi ke udara, dan seolah merespons intensitas sumpah yang akan diucapkan. Langit di atas mulai berubah, awan-awan berkumpul dengan cepat meskipun tidak ada angin kencang, menciptakan pusaran yang berpusat tepat di atas area. Fenomena alam yang terjadi saat sumpah yang sangat kuat akan diucapkan oleh kultivator dengan tekad yang murni dan tidak tergoyahkan. Petir mulai menyambar di kejauhan, tidak mengenai apapun tetapi menciptakan cahaya yang menyilaukan dan suara guntur yang menggelegar seperti drum perang para dewa yang memberikan persetujuan atau peringatan mereka. Aku bersumpah, aku tidak akan berhenti berlatih dan bertarung hingga aku mencapai puncak tertinggi kultivasi, hingga aku membuka lapisan ke-9 pedang naga dan mencapai tingkat langit ke-9 seperti yang dilakukan leluhurku Maharaja Kinara. Petir menyambar lebih dekat. Cahaya biru putih yang menyilaukan menerangi seluruh kota yang hancur untuk sesaat, dan semua orang bisa merasakan tekanan spiritual yang luar biasa turun dari langit seperti ujian atau pengakuan dari kekuatan yang lebih tinggi yang sedang menilai apakah sumpah ini layak untuk diterima atau ditolak. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan satu nyawa pun hilang sia-sia lagi karena kelemahan atau keraguan-raguanku. Setiap keputusan yang kubuat akan dibuat dengan kebijaksanaan dan keberanian. Tidak akan pernah lagi ada detik yang terbuang karena ketakutan atau ketidakpastian. Angin mulai bertiup dengan kencang, berputar-putar di sekitar area seperti tornado kecil yang hanya mengelilingi dirinya dan tidak menyentuh orang lain, membuat jubahnya berkibar dengan liar dan rambutnya beterbangan, menciptakan image yang hampir terlihat seperti dewa perang yang berdiri di tengah badai yang ia ciptakan sendiri dengan kekuatan kehendaknya yang tidak tergoyahkan. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menjadi monster tanpa perasaan yang kehilangan kemanusiaannya dalam mengejar kekuatan. Aku akan melindungi yang lemah, memberikan keadilan bagi yang tertindas, dan membawa cahaya ke dalam kegelapan, tidak dengan kekejaman dan pembantaian yang tidak perlu, tetapi dengan kekuatan yang digunakan dengan bijaksana dan belas kasihan. Liontin giok hijau di lehernya meledak dengan cahaya hijau yang sangat terang, begitu terang hingga untuk sesaat seluruh kota terang seperti siang hari, dan semua orang bisa merasakan kehadiran yang lembut tetapi kuat, kehadiran Dewi Kinara, ibunya, yang memberikan berkah dan persetujuannya pada sumpah yang diucapkan putranya dengan kebanggaan yang bisa dirasakan secara spiritual oleh siapapun yang cukup sensitif. Dan aku bersumpah, selama napas masih ada dalam tubuhku, selama darah masih mengalir di nadir ini, selama jiwa masih terikat pada dunia fana ini, aku tidak akan berhenti bertarung hingga kultus naga hitam dihancurkan sepenuhnya, hingga pangeran kelam tumbang di bawah bilah pedang naga ini, hingga dunia ini bebas dari bayangan kegelapan yang telah membawa begitu banyak penderitaan dan kematian kepada orang-orang yang tidak bersalah. Pedang naga dalam genggamannya bersinar dengan intensitas yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Cahaya ungu hijau begitu terang hingga bilahnya tampak seperti terbuat dari cahaya murni yang terkristalisasi, dan dari bilah itu muncul proyeksi transparan seekor naga, bukan naga penuh, tetapi siluet yang samar, menunjukkan bahwa pedang naga sendiri mengakui dan menerima sumpah ini sebagai ikatan yang sah dan kuat yang akan mempengaruhi nasib pemiliknya hingga sumpah itu terpenuhi atau ia mati dalam usahanya. Ini adalah sumpahku. Ini adalah janjiku. Kepada kalian yang masih hidup, percayalah padaku, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Kepada kalian yang telah gugur, berhati tenteramlah, karena pengorbanan kalian tidak akan sia-sia, dan aku akan membawa kehendak kalian hingga ke akhir jalan ini. Dan kepada musuh-musuh yang mendengar kata-kataku di kejauhan, bersiaplah. Karena aku tidak akan berhenti hingga tidak ada lagi yang tersisa dari kegelapan kalian di dunia ini. Ketika kata-kata terakhir itu diucapkan, semuanya mencapai klimaks sekaligus. Petir menyambar tepat di samping Arya dengan kekuatan yang membuat tanah meledak dan menciptakan kawah kecil.
tetapi tidak satu pun percikan listrik itu menyentuh tubuhnya karena ini adalah petir pengakuan dari langit yang menerima sumpah ini sebagai ikatan yang sah dalam jalan kultivasi. Angin berputar dengan kekuatan maksimal sebelum tiba-tiba berhenti sepenuhnya, menciptakan keheningan yang mutlak untuk sesaat. Cahaya dari liontin dan pedang naga meledak dengan intensitas final sebelum perlahan meredup kembali ke normal, meninggalkan jejak kehangatan spiritual yang akan bertahan di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Dan kemudian, semuanya berakhir. Awan-awan perlahan bubar, bintang-bintang mulai terlihat kembali di langit malam yang sekarang sudah benar-benar gelap. Angin kembali menjadi sepoi-sepoi yang normal. Dan hanya Arya yang berdiri di sana dengan napas yang berat tetapi mata yang bersinar dengan determinasi yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Mata seseorang yang telah membuat keputusan fundamental tentang jalan hidupnya dan tidak akan pernah menyimpang dari jalan itu tidak peduli apa yang terjadi. Raga dan Bayu menatap sahabat mereka dengan campuran kagum dan kebanggaan yang mendalam. Mereka telah menyaksikan kelahiran sejati seorang pemimpin, bukan pemimpin yang ditunjuk karena kekuatan atau keturunan saja, tetapi pemimpin yang telah ditempa oleh rasa sakit dan memilih untuk mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang bermakna dan kuat. Xin Yue tersenyum tipis dari tempatnya berdiri, senyuman yang langka dan tulus yang sangat jarang ia tunjukkan, dan ada kilatan dalam matanya yang mungkin adalah kekaguman atau mungkin sesuatu yang lebih dalam yang ia tidak akan akui bahkan pada dirinya sendiri. Di kejauhan, di berbagai pos pengawasan aliansi yang tersebar di seluruh wilayah, pendekar-pendekar yang mendengar sumpah itu, baik yang mendengar dengan telinga mereka atau yang merasakan dengan persepsi spiritual mereka, merasa sesuatu bergeser di dalam dada mereka. Rasa duka yang melumpuhkan mulai berubah menjadi determinasi yang keras. Rasa putus asa mulai berubah menjadi harapan yang baru. Karena mereka tahu, selama Arya Kinara masih berdiri dan bertarung dengan tekad seperti itu, mereka tidak sendirian dalam kegelapan ini. Dan bahkan lebih jauh lagi, di Istana Batu Hitam yang tersembunyi di balik kabut abadi di wilayah utara, Pangeran Kelam yang duduk di singgasananya yang terbuat dari tengkorak dan batu obsidian tiba-tiba membuka matanya yang menyala merah darah dengan intensitas yang meningkat. Ia telah merasakan sumpah itu, telah merasakan kekuatan ikatan spiritual yang terbentuk saat sumpah itu diucapkan, dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, sesuatu yang mungkin bisa disebut ketertarikan atau mungkin kekhawatiran muncul di wajahnya yang pucat seperti mayat. Arya Kinara, ia bergumam dengan suara yang bergema di ruangan kosong yang dingin seperti kuburan, kau semakin menarik. Sumpah yang kuat. Tekad yang tidak tergoyahkan. Potensi yang luar biasa. Jari-jarinya yang panjang dan kurus mengetuk sandaran singgasana dengan ritme yang perlahan dan menyeramkan. Tetapi sumpah yang kuat juga adalah belenggu yang kuat. Dan belenggu adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh mereka yang cukup sabar dan cerdas. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Mari kita lihat seberapa jauh tekadmu akan membawamu, pewaris Kinara. Mari kita lihat apakah kau bisa memenuhi sumpah itu. Atau mati dengan indah dalam usahamu. Fajar mulai menyingsing di cakrawala timur, membawa cahaya baru yang perlahan mengusir kegelapan malam yang panjang dan pahit. Arya masih berdiri di reruntuhan tembok, tetapi kini ia tidak sendirian lagi. Raga berdiri di kirinya dengan kapak besar yang bersandar di bahu, Bayu berdiri di kanannya dengan pedang yang terselip di pinggang, dan Xin Yue berdiri sedikit di belakang dengan tangan terlipat di dada. Keempatnya membentuk siluet yang akan diingat oleh semua yang melihat pemandangan ini sebagai momen di mana aliansi yang hampir hancur karena kehilangan menemukan kekuatan baru untuk terus berjuang. Jadi, Raga akhirnya berbicara dengan suara yang lebih ringan dari sebelumnya, mencoba mengangkat suasana yang masih berat, sumpah yang cukup megah, Komandan Jenderal kita. Langit ke-9, lapisan ke-9, hancurkan seluruh kultus sendiri. Tidak ada target yang rendah hati di sana sama sekali. Arya tidak bisa menahan senyuman kecil yang muncul di sudut bibirnya, senyuman pertama sejak kematian Tuan Sen. Jika kau akan bersumpah, lebih baik bersumpah untuk sesuatu yang besar daripada sesuatu yang mudah dicapai. Kalau tidak, apa gunanya sumpah itu? Bayu tertawa pelan,
Suara yang terdengar seperti musik setelah keheningan yang panjang. Itu benar. Tetapi kau tahu bahwa sekarang kau telah bersumpah seperti itu di hadapan langit, kau benar-benar terikat secara spiritual untuk memenuhinya. Jika kau gagal atau menyerah di tengah jalan, kultivasimu akan hancur dan kau mungkin tidak akan pernah bisa maju lagi. Aku tahu, jawab Arya dengan tenang, tidak ada keraguan dalam suaranya. Itulah kenapa aku melakukannya. Supaya aku tidak punya pilihan selain maju, tidak punya jalan untuk mundur atau menyerah. Kadang-kadang, kita perlu membakar semua kapal di belakang kita supaya tidak ada pilihan selain menang atau mati mencoba. Sim Yue melangkah maju, berdiri sejajar dengan ketiga pemuda itu, dan berbicara dengan suara yang untuk pertama kalinya mengandung sesuatu yang terdengar seperti kehangatan sejati. Aku tidak tahu apakah kau brilian atau bodoh, Arya Kinara. Mungkin keduanya sekaligus. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyesal memilih untuk mengikutimu. Karena pemimpin sejati bukan yang tidak pernah jatuh atau tidak pernah merasakan rasa sakit, tetapi yang bisa bangkit dari rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ia tersenyum tipis. Dan kau baru saja melakukan itu di hadapan semua orang. Keempat dari mereka berdiri di sana dalam keheningan yang kini tidak lagi dipenuhi duka yang melumpuhkan tetapi dipenuhi determinasi yang kuat dan ikatan persahabatan yang telah diuji dan terbukti kuat bahkan di tengah tragedi terburuk. Matahari terus naik, cahayanya menyentuh wajah-wajah mereka dan membuat bayangan-bayangan panjang mereka jatuh ke arah barat, ke arah masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Sementara mereka sendiri menghadap ke timur, ke arah masa depan yang masih harus diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata yang tidak terhitung jumlahnya. Perang masih jauh dari selesai. Kultus naga hitam masih kuat dan semakin agresif dengan setiap hari yang berlalu. Pangeran Kelam masih duduk di singgasananya yang gelap, merencanakan kehancuran dan kematian dengan kesabaran makhluk yang telah hidup ratusan tahun. Dan akan ada lebih banyak pertempuran, lebih banyak darah, lebih banyak kematian yang menanti di jalan yang masih panjang dan berbahaya ini. Tetapi hari ini, dengan fajar yang baru dan sumpah yang telah diucapkan, Arya Kinara dan mereka yang memilih untuk berdiri di sampingnya telah membuat pernyataan yang jelas kepada dunia, mereka tidak akan menyerah. Mereka tidak akan mundur. Dan mereka akan terus maju. Tidak peduli betapa sulit atau menyakitkannya jalan itu, hingga kegelapan akhirnya dikalahkan dan cahaya kembali bersinar di dunia yang telah terlalu lama diselimuti bayangan. Janji telah dibuat, jalan telah dipilih, dan tidak ada jalan kembali. Hanya ada maju, menuju kemenangan atau kehancuran, tidak ada yang diantaranya. Dan Arya Kinara, dengan pedang naga di tangannya dan sumpah di jiwanya, siap untuk menghadapi apapun yang menanti di depan dengan tekad yang tidak akan pernah goyah hingga napas terakhirnya keluar atau tujuannya tercapai. Perjalanan pendekar muda telah memasuki babak baru. Dan dunia akan segera menyadari bahwa sesuatu telah berubah, bahwa badai yang akan datang tidak akan seperti badai-badai sebelumnya. Karena kali ini badai itu dipimpin oleh seseorang yang telah kehilangan cukup banyak untuk tahu apa yang benar-benar penting, dan cukup kuat untuk bertarung demi itu hingga akhir.